selamat datang Gemini atau Gemini. Kita ketemu lagi di channel Intuisi Miss M ya. Dan saya akan mencoba menyapa untuk zodiak dengan elemen udara atau air sign. Kita ketemu dengan Gemini dulu ya sekarang ya. Ini saya up di pertengahan bulan April. Jadi kita akan coba menarik energi untuk karir dan keuangan Gemini di bulan Mei. Bagaimanakah energi untuk karir dan keuangan Gemini di bulan Mei? Ya, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, tidak akan cocok untuk semua Gemini, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan kamu masing-masing. Bagaimana karir dan keuangan kamu ya Gemini? Karena ini bacaannya bersifat prediksi, untuk bacaan yang baik-baik mari diaminkan. Sementara untuk bacaan yang tidak menyenangkan tentu bisa meningkatkan kewaspadaan atau kita lebih berhati-hati ya Gemini. Kita lihat ada pesan apa dulu untuk Gemini di hari-hari bulan Mei terkait situasi, kondisi, karir, dan keuangan, pekerjaan dan keuangan kamu. Gemini. Oke, ada nomor 1 di sini. It is almost going too fast. Kemudian kita coba tarik lagi satu kartu berikutnya. Ada Saturday, search for joy, stay agile. Oke, saya melihat ada energi Gemini yang disarankan untuk akhir-akhir ini atau mungkin di bulan Mei itu lebih kepada bersiap dengan perubahannya. Karena ada sesuatu yang terjadi di mana sesuatu itu akan terjadi dengan cepat. Akan ada perubahan yang cukup cepat yang mungkin ini tidak kamu duga-duga, kamu tidak sangka-sangka karena semuanya terjadi dengan begitu saja, terjadi dengan cepat tanpa ada sign atau tanpa ada tanda-tanda. Lalu ada Saturday juga di sana. Kamu diminta untuk menikmati weekend kamu sepertinya, tetapi ada sesuatu yang terjadi juga di hari-hari Sabtu sepanjang bulan Mei. Kamu mesti waspada ya. Antara tanggal 1 atau tanggal 7 atau bahkan tanggal 8. Di sekitaran itu akan ada suatu perubahan yang terjadi. Dari sisi karir dan keuangan, kita coba lihat. Kita coba lihat dari sisi karir dan keuangan untuk Gemini di bulan Mei. Oke. Kita keluarkan 5 kartu di sini. Ya. 1 kartu lagi. The bottom of the deck ada the word. Oke ya. Kalau kita bicara soal pekerjaan atau bicara soal karir Gemini di bulan Mei, saya melihat akan ada sedikit goncangan ya. Kamu dari sisi pekerjaan atau bisnis akan ada sedikit trouble atau masalah yang harus kamu selesaikan di bulan Mei itu. Sepertinya masalah ini datang silih berganti dari beberapa minggu sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya. Dan ini merupakan tanggung jawab kamu Gemini untuk menyelesaikannya. Masalah ini membuat kamu harus kerja lembur, masalah ini harus membuat kamu bekerja lebih keras, ekstra keras begitu ya. Bahkan yang semula mungkin kamu udah enjoy dengan pekerjaan ini, dengan karir ini, ada sesuatu yang terjadi yang membuat kamu harus mengerjakan itu dari nol gitu. Harus mengerjakan itu ngulang lagi dari awal. Dengan adanya Knight of Pentacles, saya rasa di sini kamu sudah siap dengan hal yang berhubungan dengan perubahan pekerjaan ini ya. Dengan sesuatu atau masalah yang akan terjadi ini kamu sudah siap. Buktinya Knight of Pentacles di situ, kamu sudah melihat permasalahan ini. Kamu sudah tahu, mungkin ini bisa membuat kamu sedikit mempertimbangkan juga ya, bagaimana langkah kamu ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada kegalauan, saya melihat juga memang ada kesedihan juga, kekecewaan, hal-hal yang berhubungan dengan salah perhitungan. Tetapi saya merasakan dari sisi pekerjaan,
ada seseorang yang akan membantu kamu. Dia ini akan datang menawarkan bantuan dengan energi Page of Wands. Seseorang yang sudah kamu kenal, dia akan membantu kamu dengan tulus dan ya, dengan skillnya dia akan membantu kamu sepenuh hati kayak gitu. Karena di sini kamu terlihat sangat sibuk ya, terlihat sangat sibuk, terlihat sangat capek, terseok-seok juga untuk menyelesaikan masalah dari sisi pekerjaan. Memang ada perubahan dan ini perubahannya sangat cepat. Dengan adanya The World, ada sesuatu yang kamu akhiri. Mungkin ini permasalahan lain yang sudah berhasil kamu akhiri, tetapi ada permasalahan yang lain yang harus kamu selesaikan di sisi pekerjaan. Maka di sini ada it is almost going too fast. Ini perubahannya cukup cepat. Ini kejadiannya cukup cepat. Mungkin kamu justru juga tidak menduganya, tetapi apabila memang energi kartunya sekarang ini sudah kamu baca, sudah kamu rasakan, dan kamu mulai bisa mengerti, maka ini akan bisa kamu antisipasi. Oke, bacaan kartu ini bisa berubah ya Gemini ya. Tidak selalu saklek seperti ini, tergantung dari preparation kamu, persiapan kamu dalam menghadapi masalah-masalah di pekerjaan kamu. Oke, baiklah. Itu dari sisi pekerjaan. Kita lihat bagaimana ekonomi kamu, bagaimana finansial kamu. Gemini di bulan Mei 2022. Oke. Iya. Ya. Dan the bottom of the deck di sini ada Temperance ya. Ada Temperance. Oke. Dari sisi keuangan kamu, finansial kamu, saya melihat Gemini di bulan Mei itu sebenarnya seimbang saja ya. Karena di energi Justice dan Temperance ini semacam semuanya stabil. Semuanya itu berimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Tetapi mungkin ini up and down, naik turunnya juga lumayan cepat kalau di bulan Mei itu saya rasakan. Karena di sini saya melihat ada Five of Wands dan juga ada Nine of Cups. Ada rezeki yang memang harus kamu perjuangkan, ada rezeki yang memang kamu harus kejar, kamu upayakan. Soal keuangan, perbaikan khususnya. Tetapi saya melihat dengan adanya Nine of Cups di sini, kamu bisa mencapai atau mendapatkan rezeki uang itu. Kamu bisa mendapatkan keuangan kamu dengan lebih baik karena di sini adalah pencapaian. Kamu bisa tinggal nunggu aja, itu ibaratnya duit udah datang sendiri. Cuman pada awalnya nggak bisa kamu santai-santai di pertengahan atau awal bulan ya. Nggak bisa. Di sini harus ada ekstra upaya gitu loh. Karena dengan Five of Wands ini bukan cuma kamu yang mengejar uang itu, mengejar rezeki itu, tetapi ada beberapa orang. Dan ini kamu akan ditantang atau punya challenge di situ. Saya melihat kamu berhasil mendapatkannya. Ini kembali stabil, mungkin di pertengahan bulan Mei. Tetapi menuju ke akhir atau menjelang akhir, kamu pun juga merasa stuck lagi. Kamu pun juga merasa ada permasalahan keuangan lagi. Mungkin ini uang yang udah kamu kumpulin dari mulai bulan lalu atau sejak awal bulan ini udah mulai habis gitu ya. Udah mulai habis sementara tagihan harus dibayar, segala barang atau kebutuhan pokok atau kebutuhan apapun itu naik. Maka di sini ada Eight of Swords. Kamu kepikiran sendiri, takut nggak bisa dapat atau nggak ada solusi terkait permasalahan keuangan kamu. Tetapi jangan khawatir karena di sini lagi-lagi di akhir bulan ada Six of Wands. Kamu sukses, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Keuangan kamu akan cukup baik di akhir bulan saya rasa. Dan dengan adanya Temperance baik di awal atau di akhir bulan, saya melihat keuangan kamu akan baik-baik saja. Hanya saja pergulatan atau naik turunnya keuangan kamu itu akan terjadi di minggu kedua dan ketiga ya. Minggu kedua dan ketiga. Meskipun minggu kedua dan ketiga itu juga tidak sepanjang tanggal atau tidak sepanjang hari itu, sepanjang 2 minggu itu kamu akan struggle di urusan keuangan. Ada hal-hal di mana kamu pegang duit cukup lah ya. Tetapi kesuksesan atau kamu pegang duit cukup
lebih besar itu adalah di akhir bulan, menuju ke bulan Juni ya, menuju ke bulan Juni. Itu akan baik lagi. Jadi ini up and down. Karena saya melihat juga di sini ada kartu The World ya, kartu The World yang juga mengatakan bahwa perputarannya cukup cepat, dan ini juga it is almost going too fast. Ini cukup, kalau dari sisi keuangan perputarannya up and down-nya cukup cepat. Ada cukup kurang, cukup kurang, cukup kurang kayak gitu. Jadi rezekinya itu ibaratnya setelah habis datang lagi, setelah habis datang lagi, setelah habis kamu berjuang lagi dapat lagi kayak gitu. Jadi ini lebih kepada energi keuangan yang berputar cukup cepat gitu ya. Kalau saya lihat di bulan Mei untuk zodiak Gemini. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kamu untuk menyeimbangkan atau lebih berhati-hati lagi mulai dari sekarang. Gemini, kita coba lihat secara umum apa yang ingin dipesankan untuk Gemini terkait karir dan keuangan. Kita coba lihat, kita keluarkan 3 kartu ya, 3 kartu untuk Gemini. Pesan untuk Gemini di zona karir dan keuangannya. Elemen udara. Ada Six of Clouds. Lalu ada Two of Raindrops. Dan ada Four of Clouds. Oke, pesan untuk kamu Gemini di energi karir serta keuangan kamu di bulan Mei. Di zona karir dan keuangan kamu, memang di sini ada kartu yang bertuliskan transition. Saya melihat kamu akan mengalami perubahan yang cukup pesat ya. Perubahan yang cukup pesat, perubahan yang bertubi-tubi. Mungkin kamu tidak menduga. Ini cepat sekali perubahan yang akan datang menuju kamu di bulan Mei terkait karir atau keuangan kamu. Maka dengan adanya perubahan yang tidak diduga yang cukup cepat ini bertubi-tubi, kamu disarankan untuk kamu mempersiapkan diri. Baik secara materi ataupun fisik, baik secara mental atau psikis kamu ya. Jadi siapkan betul-betul mental kamu, fisik kamu untuk menghadapi perubahan yang tidak diduga di bulan Mei, di zona karir dan keuangan kamu. Dan tadi seperti yang terlihat ada Page of Wands, meskipun di keuangan misalnya, di karir misalnya, kamu agak sedikit struggle gitu ya, agak sedikit kesulitan, saya melihat dengan adanya Two of Raindrops di sini ada seseorang yang menawarkan kerjasama atau bisnis atau peluang. Ini ya seperti peluang baru yang ditawarkan oleh Page of Wands ya. Seseorang yang datang membantu kamu dengan energi yang lebih muda. Ini sepertinya akan datang dan memberikan tawaran kerjasama, bisa jadi seperti itu. Dealing atau komitmen tertentu. Dan ingat, perubahan yang cukup besar ini akan sangat menguras energi kamu, baik dari sisi pekerjaan maupun juga keuangan kamu ya Gemini di bulan Mei. Sehingga perhatikan istirahat kamu, waktu istirahat kamu. Jangan sampai kamu nanti kehabisan energi sampai kemudian jatuh sakit gitu ya, karena ini akan cukup menguras energi kamu. Dengan adanya Temperance di sini, kamu diminta untuk menyeimbangkan antara waktu bekerja, waktu memikirkan keuangan, termasuk juga waktu untuk mengejar rezeki dan beristirahat. Beristirahat yang cukup itu paling penting, karena Four of Clouds di sini juga saya merasa kamu butuh waktu tidur yang cukup ya, supaya kamu bisa mencari solusi-solusi dari setiap permasalahan di zona karir atau zona keuangan kamu di bulan Mei. Karena kalau orang istirahatnya cukup itu kan otomatis pikirannya juga fresh gitu ya. Agar bisa ada ide-ide baru, agar muncul solusi-solusi baru, agar muncul pencerahan-pencerahan di mana badan kamu tuh nggak capek. Ketika badan kamu nggak capek, ketika kamu sudah istirahat dengan cukup, maka kamu akan bisa mendapatkan solusi, menemukan solusi di permasalahan kalau memang kamu ada masalah di karir dan juga di keuangan kamu. Oke, persiapkan diri kamu dan jangan lupa ada hari-hari yang perlu kamu waspadai, di antaranya adalah hari Sabtu. Kamu diminta untuk lebih bisa istirahat mungkin di hari Sabtu, weekend, tetap semangat bagaimana caranya untuk mencari kebahagiaan atau enjoy supaya kamu tuh happy di hari Sabtu kayak gitu ya. Ya, mungkin ini tadi istirahat yang cukup. Waspada juga di area tanggal 1 sampai tanggal 7 atau mungkin di area tanggal 8. Oke, baik.
air sign atau elemen udara Gemini, saya rasa cukup. Ini adalah bacaan tentang karir dan keuangan kamu di bulan Mei 2022. Terima kasih, jangan lupa di like video ini ya. Kita ketemu lagi di pembacaan berikutnya.